Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya, kelas 1A, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada saat setiap tingkat harga selama periode tingkat harga waktu tertentu. Penawaran memiliki hukum, yaitu semakin tinggi harga, semakin jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Macam-macam penawaran. Apabila ditinjau dari jumlah barang yang ditawarkan, penawaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penawaran individu dan penawaran kolektif. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Contohnya, penawaran buah apel oleh Pak Reski. Berarti dia hanya menjual untuk dirinya sendiri secara individu. Sedangkan penawaran kolektif adalah disebut sebagai penawaran pasar. Keseluruhan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pasar. Penawaran pasar merupakan jumlah dari keseluruhan penawaran perorangan. Faktor-faktor penawaran. Penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Contohnya, jika harga sabun mandi meningkat dari Rp1.600 menjadi Rp2.500, maka jumlah sabun mandi yang penjual ditawarkan akan meningkat pula. Harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan penjumlahan barang yang ditawarkan. Penjual berharap konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan karena harga lebih rendah. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Biaya produksi. Biaya produksi berkait erat dengan biaya yang ditawarkan oleh proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong dan sebagainya. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang yang diperoleh akan tinggi. Akibat produsen akan menawarkan barang-barang produksinya dalam jumlah sedikit. Hal-hal ini disebabkan produksi karena tidak mau rugi. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Demikian, penawaran akan meningkat. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Contohnya, untuk menghasilkan 1 kilo gula pasir, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan manis sebesar Rp40.000. Harga jualnya sebesar Rp75.000 per kilo. Namun dengan menggunakan mesin yang lebih modern, perusahaan manis mampu merekam biaya produksi menjadi Rp30.000.
Harga jual untuk setiap 1 kilogramnya tetap yaitu 75.000 per kilo. Dengan demikian, perusahaan manis dapat memproduksi gula pasir lebih banyak. Tujuan operasi pengusaha tersebut. Pengusaha tentu saja mempunyai tujuan untuk mencari keuntungannya sebesar-besarnya, sehingga perusahaan tersebut akan menjual produk dengan keuntungan besar dan harga jual pun menjadi semakin tinggi. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran dituliskan Q sama dengan min A ditambah B kali P, di mana Q jumlah barang yang diminta, P harga barang per unit, A angka konstanta, B koefisien kecenderungan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.